Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Dr. Andes Husnul Mufid MPDI, Direktur Utama Penerbit Buku Menara Madinah dan pemimpin redaksi menaramadinah.com. Pada hari ini saya akan memberikan penghargaan kepada beliaunya, Kiai Haji Nur Ihya asal Surabaya. Saya akan memberikan penghargaan beliau sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama yang sangat intens untuk meluruskan sejarah Wali Songo dan pembeloan sejarah oleh para oknum Habib. Oleh karena itu, saya serahkan kepada beliau ini penghargaan kepada Nur Ihya, Kiai Nur Ihya. Selamat, terima kasih. Sambil di bawah. Pemirsa yang saya hormati, setelah saya memberikan penghargaan ini kepada Kiai Nur Ihya, saya mau bertanya, apa latar belakangnya hampir setiap hari muncul di YouTube untuk menyuarakan garis lurus sejarah Wali Songo yang sekarang ini dibelokkan oleh para oknum Habib. Saya persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Yang kami muliakan beliau KRT Dr. Andes Husnul Mufid MPDI, sejarawan dari Surabaya, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriyah, saya diberikan anugerah oleh Allah yang Maha Pemberi Anugerah melalui seorang hambanya yang sangat-sangat mulia dan saleh adanya, yaitu beliau Romo Kiai Haji KRT Husnul Mufid MPDI telah memberikan sertifikat kepada saya sebagai pejuang pelurusan sejarah Wali Songo dan menolak habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, matur suwun Pak Yai, thank you very much, syukron katsir, matur seklanggung. Bukan berarti dengan saya dikasih penghargaan seperti ini terus berhenti dari perjuangan ini atau berbangga diri melebihi batas kebanggaan ya, seperti piala atau apa, enggak, justru malah semakin menambah semangat saya untuk berkiprah anfa'uhum linnas, di mana saya berada sampai kapanpun saya berada. Jadi ini bukan seperti sertifikat atau penghargaan muri, setelah dikasih penghargaan malah berhenti dan dikembangkan, tidak. Tapi ini justru beliau Romo Kiai Haji KRT Dr. Andes Husnul Mufid memberi tantangan baru kepada saya untuk senantiasa istiqomah konsisten dalam perjuangan ini. Terima kasih atas semangat yang panjenengan berikan kepada saya untuk senantiasa istiqomah terus menerus, konsisten berjuang dalam meluruskan sejarah. Demi apa? Demi siapa? Demi harkat dan martabat bangsa serta generasi bangsa ini untuk yang akan datang. Jangan sampai menjadi bangsa yang kecil dan kerdil di mata bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini. Ini yang menjadi semboyan moto atau dasar niatan saya. Kenapa saya harus bersuara? Walaupun akhir-akhir ini karena kesibukan kami, sepekan mungkin 2 atau 3 kali saya mengudara di channel saya. Tapi alhamdulillah, semoga
channel eh, Pak Husnul Mufid, namanya kan ada Husnul Mufid gitu. Iya. Semakin hari bertambah subscribernya, viewersnya, likersnya, semuanya demi keberkahan kita bersama. Monggo di subscribe, di like, di share ke seluruh teman, ya, sanak famili dan saudara. Kemudian bagaimana perasaan setelah menerima penghargaan ini? Perasaan saya ya alhamdulillah, Iya. syukron, alhamdulillah, ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada beliau Romo Kiai Haji Husnul Mufid yang telah memberikan penghargaan ini. Terima kasih. Yang penting adalah perasaan saya justru tertantang lebih besar lagi, lebih luas lagi jangkauan kami untuk berkarya, berkiprah untuk bangsa. Setiap hari saya beraktivitas di kampus juga, sudah mendidik anak negeri ini untuk menjadi orang yang bersumber daya manusia tinggi, berperadaban tinggi. Namun seiring dengan amanah dari Romo Kiai Haji Husnul Mufid sebagai seorang sejarawan dari Surabaya, Jawa Timur dan bahkan Indonesia, saya akan tambah lagi untuk berkarya. Yang kemarin itu nilainya 5, saya akan menambah ke 6, 7, 8 dan seterusnya. Iya. Ini tantangan, saya ini ditantang oleh beliau. Pemirsa yang saya hormati, saya memang memberikan penghargaan ini berdasarkan pengamatan selama berapa bulan itu. Saya melihat berbagai komentarnya tiap hari, kayaknya komentarnya itu begitu dalam, ya, begitu tajam. Nah, kemudian dari pikiran saya ini berkeinginan untuk memberi penghargaan kepada beliaunya. Selama ini saya sudah memberi penghargaan sebanyak 100 lebih kepada para tokoh-tokoh yang memiliki niatan baik, perjuangan baik dari Jakarta, Bali, dan Jawa Timur serta Jawa Tengah. Dan bagi saya pemberian penghargaan ini juga tidak main-main, artinya ada seleksi secara pengamatan lewat YouTube, kemudian dalam pertemuan di tempat saya, kemudian dari analisa apa yang disampaikan di YouTube ini. Barangkali ini merupakan yang pertama dan salah satunya YouTuber yang mendapat penghargaan dari saya selaku owner, pemilik penerbit Menara Madinah Buku yang sudah menerbitkan buku sejak 2009 sampai 2024 ini sebanyak 100 lebih, baik karya saya sendiri maupun karya para dosen dan perguruan tinggi serta para penulis buku. Kemudian saya juga sebagai owner menaramadinah.com, media pemberitaan yang berdiri sejak tahun 2018 hingga kini masih terbit, dan ini merupakan penghargaan yang luar biasa saya kepada Kiai Nur Ihya asal Surabaya. Dan nanti insya Allah juga saya akan memberikan penghargaan kepada YouTuber yang selama ini terus muncul di YouTube. Insya Allah akan saya beri penghargaan. Kemudian ini saya akan bertanya kepada beliau tentang PWI LS Jawa Timur. Apakah Kiai Nur Ihya mengenal dengan tokoh-tokoh PWI LSI Jawa Timur ini? Dalam perjuangan Yai harus berorganisasi, berjamaah, berkumpul, berserikat untuk menguatkan tekad, ya. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ibarat kijang akan diterkam
oleh singa atau Ya. mangsa. Jadi jika kita berkumpul berjamaah, salah satu wadah dari perjuangan ini adalah perjuangan Wali Songo dan Laskar Sajilillah yang sudah berdiri, diinisiasi oleh kawan-kawan masyayikh, kiai-kiai, gus-gus, raden-raden, sehingga kami sebenarnya mengikuti saja. Intinya saya harus bisa menempatkan diri sebagai ngarso sung tulodo ing madya mangun karso nggih pepuri handayani, bisa ketiga-tiganya. Intinya misi visi kita tetap sama, berjuang demi umat, bangsa dan negara ini. Nah, alhamdulillah saya mengenal yang ditokohkan, yang berada di dalam struktur kepengurusan PWI, Jatim dan LS. Insya Allah nanti kita akan komunikasi bersama guna untuk terjun ke lapangan dalam perjuangan. Ya, alhamdulillah beliau Romo Kiai Haji Zabidi dan kawan-kawan sudah terjun langsung membuktikan kerja mereka, kerja kita. Kita tidak main-main hanya ngomong saja melalui channel YouTube atau mungkin melalui ceramah-ceramah teori saja, tidak, tetapi langsung mempraktekkan di lapangan. Kita sudah mengirimkan surat ke Dinas Pariwisata, Purbakala dan Cagar Budaya, sekaligus mengelola makam-makam yang ada di Kutorejo, Bonang, Tuban, dan juga di Gresik Harjo, Palang, Tuban. Nanti insya Allah akan segera kita proses. Kalau memang dengan cara resmi administrasi, tertib, saling menghargai ini tidak tercapai, maka dengan cara yang lain. Jadi alhamdulillah Romo Yai, kami tetap solid dalam hal ini karena perjuangan ini membutuhkan tekad, kesatuan, soliditas, kekompakan ya. Tidak boleh istilahnya ingin cari nama sendiri-sendiri, tidak. Dia harus ada dasar keikhlasan tingkat tinggi, karena ini tidak ada gaji. Oh iya. Tidak ada keuntungan atau cari nama supaya wah, enggak. Kita ini lillahi ta'ala, tidak ada unsur niat untuk mencari nama atau apa gitu. Kemudian yang terakhir, apa harapan ke depan dari Kiai Nur Ihya tentang PWI LS ini yang baru saja mengadakan acara Mukernas 1 di Islamic Center Bekasi? Harapan saya kepada seluruh anggota untuk kembali memahami, merenungi, meresapi dan mengamalkan filsafat dari logo atau lambang Nahdlatul Ulama, di mana di situ ada 9 bintang. Bintang yang paling besar itu melambangkan kebesaran Rasulullah SAW. 4 di bawahnya itu adalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 di bawahnya lagi adalah melambangkan bahwa Nahdiyin, kaum Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu dari mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Salah satunya, atau kadang bisa salah duanya. Jadi ini harus dipahami oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama bahwa perbedaan dalam bermazhab, dalam satu wadah Nahdlatul Ulama itu tetap ada dan kita harus saling menghargai. Jangan hanya kalau tidak mazhab Syafi'i maka bukan Ahlus Sunnah, bukan NU lah, ini yang keliru. Keliru. Kadang-kadang kita ini, wah itu saking ingin menangnya sendiri ya, ingin bahwa saya sendiri paling benar. Jangan begitu. Nahdlatul Ulama itu wadah organisasi yang didirikan oleh orang-orang besar, harusnya anggotanya, jamaahnya itu orang yang berjiwa besar, bisa menghargai perbedaan dalam bermadhab. Bahkan jika kita tarik ke belakang tahun 2005 yang lalu, telah disepakati ulama-ulama sedunia dalam piagam Amman Yordania bahwa ada mazhab
yang berbeda dari kita yang kita harus bisa menerima. Dalam arti tidak boleh mengatakan kafir, Ya. halal darahnya, bunuh, serang, perang, jangan. Termasuk diantaranya adalah mazhab Sunni, Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, dan Sunni Hambali. Begitu juga Syi'i, Ja'fari. Saya tidak mengatakan Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, tapi mazhab Ja'fariyah itu kadang dipakai oleh Imamiyah Itsna Asyriyah, walaupun kadang juga dipakai oleh Ismailiyah dan lain-lainnya. Terus ada mazhab Zaidiyah. Nah, ini termasuk Syiah yang Mu'tadilah, mendekati sunnah. Zaidiyah yang sekarang berkuasa di Yaman, Al-Houthi itu, si Al-Houthi itu. Terus lagi ada mazhab Ibadi, yakni Mu'tazilah yang moderat di Oman, ya. Sekarang di negara Oman pusatnya. Terus ada mazhab Zohiri, ini yang dipakai juga oleh Khatib Al-Baghdadi, termasuk di salah satunya ini mazhab Zohiri. Kadang-kadang memakai sunnah, al-sunnah wal jamaah, kadang juga berpindah ke Syafi'iyah khususiyah, dan ada kadang ke Zohiri atau Zohiriyah, Imam Dawud Al-Zohiri. Dan begitu juga ada paham Salafi yang murni, ya, bukan Salafi jihadi seperti ISIS atau ya, Salafi murni. Dan ada paham tasawuf atau sufi, dan ada Asy'ari, bahkan bisa ditambah Maturidi. Nah, inilah kekayaan khazanah Islam sedunia. Kita tidak boleh mengkafirkan, menghalalkan darahnya, memeranginya. Dilindungi oleh Allah darahnya, hartanya, keprawiraannya atau harga dirinya. Tidak boleh. Haram hukumnya untuk menyerang mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang belum mampu untuk menghargai perbedaan. Misalkan Muhammadiyah hari ini puasa, saya nggak puasa ya hari ini. Besok saya. Sama, jadi saya mengikuti pemerintah. Walaupun begitu, tetap saya tidak memusuhi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memiliki dasar. Di Saudi Arabia juga hari ini, walaupun beda jam saja, tanggal 11 Maret 2024. Jadi kita harus mampu, ya, tali jagat. Kita berasal dari jagat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam lambang NU itu. Begitu juga hubungan dengan Allah secara vertikal, secara horizontal dengan sesama umat manusia. Kita ditali wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mungkin singkatnya seperti itu. Pemirsa, inilah komentar dari Kiai Nur Ihya, dan saya mulai saat ini sepakat untuk bersama berjuang dengan beliau dalam rangka meluruskan sejarah Wali Songo agar situs-situsnya tidak dihilangkan, tidak dirusak, dan tidak dibelokkan. Gerakan saya adalah melalui YouTube Husnufit Channel, kemudian melalui penerbitan buku yang sudah cukup banyak saya terbitkan, buku-buku agama, buku-buku sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah pergerakan bangsa Indonesia, juga lewat menaramadinah.com yang nantinya Kiai Nur Ihya akan mengisi di menaramadinah.com tentang ajaran-ajaran agama Islam. Untuk yang dalam waktu dekatnya beliau akan mengisi tentang Ramadan, puasa, nuzul Quran, Idul Fitri lewat berita-berita opini agama Islam, dan saya akan tetap memberikan ruang rubrikasi di menaramadinah.com yang sekarang ini pembacanya tiap hari itu minimal 5.000 sampai 6.000, bahkan satu bulan mesti ada satu hari yang jumlahnya 10.000, 18.000. Dengan demikian nantinya pemikiran-pemikiran Islam dari Kiai Nur Ihya akan bisa dibaca oleh pembaca dari menaramadinah.com yang jumlahnya minimal
5.000 sampai 20.000, sehingga dakwah Islam akan tetap berjalan terus. Selain itu juga saya juga punya podcast channel Husnul Fit, juga podcast Gus Kampung. Ini juga akan menyiarkan syiar-syiar Islam, sejarah-sejarah Islam, pelurusan sejarah Wali Songo. Saya bersama Kiai Nur Biya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.